Dalam kepercayaan Nasrani, teman-teman, Nabi Isa atau Yesus Kristus akan turun di akhir zaman dan memimpin seluruh umat manusia. Dan ini hal yang sangat wajar. Tapi kira-kira kenapa dalam kepercayaan Islam ceritanya sama juga? Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi lain? Insya Allah, saya Syekh Muhammad Al-Fuli akan menjawab pertanyaan ini. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syabab, sahabat saya. Ada satu pertanyaan dari saya ya. Menurut banyak ulama, ada dua ujian yang sangat sulit yang umat manusia akan hadapi atau sudah hadapi. Dua ujian paling sulit, paling berat. Ada yang tahu apa dua ujian ini? Coba teman-teman jawab sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik teman-teman, saya jawab. Ujian nomor 1 setelah Nabi Isa meninggal dunia atau diangkat ke langit. Itu ujian yang paling berat. Meninggalnya Nabi Isa. Karena teman-teman, Nabi Isa atau Yesus Kristus itu sebenarnya beragama Islam. Dan itu teman-teman berdasarkan keyakinan Islam. Karena saya penceramah, saya pendakwah Islam. Pasti saya akan menjelaskan dari perspektif Islam. Tetapi saya tidak memaksa perspektif saya ini. Ya, kalau ada teman-teman dari kepercayaan lain yang menonton, tidak apa-apa. Boleh kita berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghormati setiap orang, yakni memegang kepercayaannya dan keyakinannya sendiri. Karena dalam keyakinan Islam, Islam itu adalah satu-satunya agama Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, teman-teman. Bukan agama baru, bukan agama yang umurnya 1500 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang Muslim, Hanif, Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka teman-teman, Nabi Isa itu beragama Islam. Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya satu, yaitu menyampaikan pesan tauhid kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya anak Tuhan. Nabi Isa dari hari pertama dakwahnya, dari bayi, sementara kan Nabi Isa bicara pas masih bayi, ini salah satu mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa menyatakan bahwa saya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sayalah hanya rasul dan nabi. Dan sekali lagi ya syabab, perspektif ini tidak bersifat memaksa. Saudara Nasrani punya kepercayaannya sendiri, punya perspektifnya sendiri tentang Nabi Isa, tentang Yesus Kristus. Tidak perlu saling memaksakan perspektif. Kita harus saling menghormati ya. Jadi teman-teman, para ulama menilai bahwa ujian terbesar yang pernah dihadapi umat manusia itu adalah meninggalnya Nabi Isa. Kenapa? Karena setelah Nabi Isa meninggal dunia atau diangkat ke langit, Kekaisaran Romawi memeluk agama Nasrani. Dan itu mungkin kita cerita di kajian lain insya-Allah. Dan kepercayaan bahwa Nabi Isa itu bukan Rasul tetapi Tuhan atau anak Tuhan itu mulai tersebar di Kekaisaran Romawi. Dan klaim tersebut bahwa Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan itu mulai dipercaya banyak orang. Di dunia ini ada sekitar 190 negara. Di antaranya ada 120 negara yang percaya klaim tersebut. Ada 120 negara yang percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu Tuhan atau anak Tuhan. Menurut ulama, ini ujian yang paling berat, ini ujian yang paling sulit. Karena Nabi Isa itu sebenarnya membawa pesan tauhid. Malah orang yang membawa pesan tauhid
dijadikan Tuhan atau disembah. Kenapa pesan tauhid ditinggalkan begitu saja, teman-teman? Maka para ulama menilai ini ujian yang paling besar, dan sekali lagi perspektif ini tidak memaksa. Ini kajian Islam, kan? Wajar kita membahasnya dari perspektif Islam. Coba perhatikan ayat ini, teman-teman. Demi Allah, kadang-kadang ayat ini bikin saya nangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Gimana jawaban Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib. Jadi jelas, teman-teman, dari ayat ini Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini ujian pertama dan ujian paling besar yang dihadapi umat manusia, yaitu umat manusia sengaja meninggalkan pesan tauhid, pesan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pesan Islam. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami ilmu agama, untuk menjaga agama kita, untuk menjaga diri kita dari fitnah-fitnah yang tersebar di seluruh dunia sekarang. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran, untuk berbicara bahasa Arab, bisa hubungi Syabab Belajar Academy. Mereka buka kelas bahasa Arab mulai dari nol, dibimbing sampai lancar. Cocok buat yang jadwalnya padat karena tersedia jadwal malam, subuh, pagi, Sabtu, Minggu, dan lain-lain. Dan cocok buat yang latar belakangnya non pesantren karena mulai dari nol, maupun yang latar belakangnya pesantren. Tinggal satu ujian lagi yang kita belum jelaskan, yaitu ujian terbesar kedua. Ujian terbesar kedua menurut banyak ulama adalah Dajjal. Kenapa kira-kira, teman-teman, Dajjal itu adalah ujian terbesar kedua? Karena Dajjal itu, teman-teman, mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan mengajak orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada keterkaitan, teman-teman, mirip ujian pertama yang dialami umat manusia, yaitu meninggalkan pesan tauhid. Ujian kedua juga meninggalkan pesan tauhid, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu akan mengajak semua orang, jangan menyembah Allah, aku ini Tuhanmu, kata Dajjal, ya, sembah aku. Dan Dajjal akan menyediakan 1000 bukti palsu kepada orang-orang yang memang siap untuk meninggalkan jalan kebenaran, orang-orang yang keimanannya tidak kuat, teman-teman. Dajjal itu akan diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi filter mana orang yang keimanannya kuat dan mana orang yang keimanannya lemah. Mudah-mudahan, teman-teman, kita tidak mengalami ujian Dajjal itu. Mudah-mudahan, teman-teman, kita mati sebelum Dajjal. Para sahabat saking takutnya, mereka sering sekali bertanya kepada Rasulullah tentang Dajjal. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau Dajjal keluar, kita harus gimana? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kharaja wa ana baina zahranikum fa ana hajijuh. Jika Dajjal keluar sementara aku masih hidup, maka aku yang akan mencegah dia, kata Rasulullah. Wa in yakhruj wa ana lastu fikum fa kullu mri'un hajiju nafsu. Itu bahasa Arabnya. Apa bahasa Indonesianya? Setiap orang, kalau Dajjal keluar sementara aku sudah meninggal dunia, setiap orang urus diri masing-masing. Perhatikan kalimat ini, teman-teman. Rasulullah sendiri tidak tahu kapan Dajjal keluar. Dari hadis ini kita bisa dapat kesimpulan bahwa kemungkinan Dajjal keluar pas Rasulullah masih hidup. Waktu itu Rasulullah tidak tahu kapan Dajjal keluar. Maka jangan merasa Dajjal itu masih lama, jangan merasa Dajjal itu masih jauh. Dunia ini tidak akan tetap lama, teman-teman. Kita benar-benar di akhir zaman. Mereka, para sahabat Rasulullah yang di awal risalah Nabi Muhammad SAW, mereka takut Dajjal keluar. Kenapa kita yang di akhir zaman ini tidak takut Dajjal keluar? Kita hidup santai saja, hidup biasa saja, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan fitnah yang sangat besar itu. Jadi, teman-teman, kedua ujian ini ada keterkaitan. Ujian pertama meninggalnya Nabi Isa, dan
pesan tauhid ditinggalkan. Ujian kedua, munculnya Dajjal, dan pesan tauhid ditinggalkan. Dua-duanya mirip, ada keterkaitan teman-teman. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Isa untuk turun atau muncul di akhir zaman juga dan membunuh orang yang mengklaim dirinya Dajjal. Jadi orang yang diklaim Tuhan membunuh orang yang mengklaim dirinya Tuhan. Kemudian Nabi Isa akan menyatakan kepada semua umat manusia, saya bukan Tuhan, saya bukan anak Tuhan. Saya hanya manusia, saya hanya nabi, saya hanya rasul, saya muslim. Risalah saya adalah risalah Islam, risalah saya adalah risalah tauhid. Dan di waktu itu diceritakan teman-teman di hadis Rasulullah SAW bahwa banyak orang dari umat yang lain akan memeluk agama Islam, khususnya dari umat Nasrani, karena mereka melihat dengan mata telanjangnya bahwa Nabi Isa sendiri menyatakan, aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan. Banyak dari teman-teman kita yang Nasrani itu sebenarnya orang-orang baik, orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang tidak mau memusuhi. Ini kenyataannya di lapangan, teman-teman. Jangan sampai kita beda keyakinan, beda kepercayaan, kita memusuhi orang lain. Karena Al-Quran sendiri memuji orang Nasrani. Iya teman-teman, ayo kita lihat ayatnya bersama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang mukmin adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya terhadap orang-orang yang mukmin adalah orang-orang Nasrani, orang-orang yang berkata kami orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka ada pendeta-pendeta, ada rahib-rahib, dan sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan betul teman-teman, saya pernah bertemu dengan puluhan bahkan ratusan mu'allaf yang agamanya yang sebelumnya adalah Nasrani. Kenapa? Karena di antara mereka sesuai ayat Al-Quran ada banyak orang baik yang tidak sombong, yang benar-benar mau mencari kebenaran. Ya, sekali lagi teman-teman, jangan sampai kita berbeda keyakinan, kita saling memusuhi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa akan turun di akhir zaman karena ujiannya mirip. Ujian pertama mirip dengan ujian kedua. Ujian ditinggalkan pesan tauhid mirip ujian dengan orang yang mengajak untuk meninggalkan pesan tauhid. Orang yang diklaim Tuhan akan membunuh orang yang mengklaim dirinya Tuhan. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dalam kajian ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, syabab sehat selalu. Ayo kita tutupi doa ini, kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.